Saudara-saudari sekalian, ibu bapak, kaum muda, adik-adik, dan para bruder sekalian, pada kesempatan ini saya langsung sebelum lupa bahwa di paroki kita telah resmi melaporkan diri dan tinggal di tengah-tengah kita seperti Immanuel, Allah tinggal di tengah-tengah kita, para bruder BTD. Ya, ada 4 orang, kalau tidak 3 ya. Sekarang ini hadir, tapi mereka 4 orang dan mereka sekarang mempunyai biara atau tinggal di di lingkungan wilayah rohani Santo Vincentius. Kalau mau cari tempatnya, cari saja yang dulu rumahnya Bapak John Rora. Itulah biara sekarang, jadi sekalian memperkenalkan. Nah, saudara sekalian, banyak yang mungkin pertama saya harus sampaikan lagi dulu. Banyak yang bilang, kenapa sekarang tidak ada hiasan Natal di sini? Tidak ada apa? Kandang atau gua? Kandang atau gua? Yesus lahir di kandang atau di gua? Oh, di gua Bethlehem, bukan di kandang. Nah, di gua, kan gembala-gembala di gua. Lalu di dalam gua itu baru ada tempat makan namanya palungan. Lalu terang pikir itu kandang. Ya. Jadi ya sebenarnya yang tombekin di depan sana ada goa. Gembala-gembala kan ke tempat ya. Di situ tidak ada tempat yang layak. Jadilah ada goa di mana Maria dan Yosef pada saatnya Maria mengandung dan Maria melahirkan dan Yesus lahir di sana. Dan kita memulainya dengan perayaan malam ini. Perayaan Inokte ya. Jadi malam Natal, bukan Vigili mendahulunya. Ya, malam Natal. Dan dari tahun ke tahun sebenarnya perayaan Natal sama saja kan? Ada yang berbeda enggak? Sama, yakni bisa jadi aksesorisnya sama. Ini yang saya kurang bisa lihat baik-baik, buka kacamata. Ini barang-barang di atas kepala-kepala ini. Dari tahun ke tahun akan sama. Perayaan-perayaan juga lagu-lagunya mungkin banyak yang akan sama. Tadi sudah diberikan sebuah tradisi baru menyanyikan The First Noel. Ada yang tanya, kenapa Anda nyanyikan Malam Kudus? Nanti sebentar kalau mau ya. Ada saatnya Malam Kudus. Tapi The First Noel dianjurkan sebagai lagu yang mengiringi perarakan. Inilah Natal pertama, The First Noel. Noel bahasa Prancis ya. Itulah kelahiran Yesus Kristus yang dinyatakan dalam lagu tadi. Lalu renungan-renungan tentang kelahiran Yesus pada tahun ke tahun tentu akan sangat mirip. Tetapi karena itu yang akan membedakan kalau kita kemudian coba berfokus seiring misalnya dengan tema nasional perayaan Natal kita tahun ini, tahun 2024, berdasarkan surat atau pesan Natal bersama KWI dan PGI yang tahun ini memilih tema marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Seiring dengan tema ini, maka saya pikir konteksnya akan menjadi lebih khusus merenungkan tahun ini apa Natal yang memberi pesan dan makna bagi kita tahun ini. Pertama, ini persis ya, tema ini persis tidak terbaca pada Injil hari ini. Injil hari ini selesai pada Injil Lukas bab 2 ayat 14.
di mana ditutup dengan kegembiraan surgawi ketika Yesus lahir, yakni nyanyian para malaikat yang menyatakan dua efek besar yang bisa berkaitan karena kelahiran Yesus. Yakni apa? Dan ini dinyanyikan dalam lagu kemuliaan tadi. Ya, yang kenapa lagunya biasa-biasa saja, bukan lagu khusus ya. Biasakan setiap hari raya kor paroki yang hampir jumlahnya 70 ini ya. Sekarang cuma 50 ya. Mereka tidak menyanyikan lagu-lagu ordinarium yang biasa, tetapi seturut apa yang dalam pertemuan terakhir dengan Bapak Uskup mengatakan alangkah indahnya lagu-lagu misa itu bila dinyanyikan bersama dengan umat. Jadi lagu-lagu yang dikenal dan bisa dinyanyikan bersama. Dan dia selalu referensi pada apa yang terjadi di GBK pada bulan-bulan lalu ketika Paus datang, maka apa yang terjadi? Satu GBK yang kurang lebih 80.000, 90.000 orang itu ketika menyanyikan lagu ordinarium semua bisa menyanyi. Coba bayangkan kalau di misa ini cuman kor yang memang banyak, tetapi cuman kumpulan orang dibandingkan dengan jumlah besar. Dan itu suasana yang menggambarkan semua punya kegembiraan, terutama menyanyikan lagu yang pada umumnya merupakan bagian juga dari pewartaan sabda Tuhan. Banyak orang lupa bahwa lagu-lagu Kyrie, Gloria, Sanctus itu terikat dengan teks kitab suci sendiri. Dan malam ini kita semua tahu, hanya karena kalau pakai versi bahasa Latin, kemudian lupa bahwa Gloria in excelsis Deo et pax in terra bone voluntatis adalah Injil Lukas bab 2 ayat 14 tadi. Di mana kalau Yesus lahir, para malaikat memberi kesaksian ada sebuah kemuliaan Tuhan yang menyentuh bumi, dan damai sejahtera. Karena itu damai sejahtera di bumi akan menjadi seperti yang Tuhan mau juga, bahwa manusia disentuh oleh damai sejahtera. Itu karena ada seorang yang lahir. Dan karena itu saya mulai dengan bertanya, ada apa dengan Bethlehem? Ya, ada apa dengan Bethlehem sehingga itulah yang kemudian setelah mendengarkan kabar gembira itu, malaikat menyanyikan kemuliaan kepada Tuhan, kemuliaan itu dan damai sejahtera, lalu mereka memutuskan marilah sekarang kita ke Bethlehem. Ada apa di Bethlehem? Bethlehem pernah diramalkan, dan engkau Bethlehem memang kau yang terkecil ya, tapi dari mula akan muncul seorang pemimpin. Oke. Lepas dari itu Bethlehem sebenarnya memberikan sebuah pernyataan tentang apa yang terjadi di Bethlehem, dan kelahiran Yesus di Bethlehem punya makna penting itu. Yakni apa? Dan inilah yang disampaikan. Di sana lahir sesuai dengan nama Bethlehem. Ya, Beth dan Lechem ya adalah rumah roti. Di Bethlehem roti hidup yang turun dari surga lahir di Bethlehem. Sama dengan Bethlehem. Jadi bukan percuma, bukan sembarangan bahwa tiba-tiba lahir di Bethlehem dan bukan di Keminting. Ya. Bethlehem sendiri rumah roti. Di sanalah Tuhan lahir, roti yang hidup yang turun dari surga. Dan Bethlehem itu di Bethlehem itu dia lahir di tempat
di mana makanan makan, namanya palungan. Jadi cocok sudah. Dia lahir di kota Bethlehem yang berarti kota roti, sang roti hidup yang turun di Bethlehem. Dia dilahirkan dan ditempatkan di palungan. Palungan adalah tempat, bukan tempat rekreasi ya, tempat makan domba-domba. Dan lihat dari arti itulah sebenarnya kita diingatkan akan perayaan malam ini tidak dilakukan di mall dengan pesta kembang api, tetapi dirayakan di sini palungannya. Palungan di mana roti turun dari surga untuk domba-domba makan di sini. Palungan itu kenapa di dalam gereja juga nggak ada, nanti lihat di depan, silahkan foto sampai pingsan di depan. Itu juga menghalangi supaya gereja tetap steril ya. Kalau di sini semua ini akan berubah ya. Ini patung Yesus biasa di mana kandangnya? Sini ya. Oh, ini akan rubah ini gereja lagi, patungnya menyingkir entah kemana. Sudahlah, habis itu bagus. Sesudah misa, sebelum misa, nah ada yang tengah-tengah misa ya. Sudah mulai foto-foto sampai pingsan ya. Sekarang aman, silahkan di luar sana foto sampai besok pagi juga, nggak masalah. Masih ada waktu panjang dan tidak akan menghalangi siapapun. Siapa mau blok, nggak ada, silahkan. Di sini itu. Jadi gambaran itulah yang ingin dirayakan di sini, dan kita mengalami dalam sebuah suasana di mana dalam perayaan inilah kita hendak merayakan Immanuel, inkarnasi Allah menjadi daging dalam diri roti hidup yang setiap saat dilahirkan di altar untuk makanan domba-dombanya. Inilah sebuah kekayaan misteri Natal yang para teolog katakan dikaitkan dengan Ekaristi. Ketika Yesus lahir, ini ada kaitan dengan Ekaristi juga. Yang kedua, ya, ada apa lagi di Bethlehem? Ini ingin mengatakan kepada kita tentang di Bethlehem ada kemiskinan dan orang miskin. Kalau kata yang lebih lunak, di sana ada kesederhanaan. Ya. Jadi cocok sudah gereja kita nggak terlalu banyak warna-warni. Kalau dia mengeluh, kenapa tahun ini kurang meriah? Ya sederhana. Ya sedikit menipu diri, tidak apa-apa. Panitia sudah kerja keras, tetapi hasilnya sederhana. Tetapi ini juga kabar Natal. Di Bethlehem ada kemiskinan dan orang miskin. Siapa? Saya lahir di Tara-Tara di BKIA. Balai Kia dulu. Tara-Tara, ujung kampung, ya masih ada. Kalau saya kaya, saya bikin museum di situ, museum kelahiran. Saya dirawat oleh bidan orang Sanger, ya. Siapa kote? Pendekata orang Tuminting kenal ya. Ada Herman Kodoa bukan? Ya, sudahlah, nanti kalau muncul akan saya bilang. Ada bidan yang hebat dan saya lahir sangat terhormat. Di Bethlehem ada apa? Kelahiran orang miskin. Tidak punya apa-apa untuk menginap. Tidak punya apa-apa untuk membuat kenyamanan lahir sebagai manusia yang pantas. Jadi ini juga adalah sebuah pernyataan tentang Natal mengajarkan kita tentang Tuhan yang maha tinggi tetapi merendahkan diri sampai sehabis-habisnya. Halo umat paroki, sekarang saya menangkap memang agak lebih sederhana. Karena harga babi mahal sekali.
Tidak banyak yang bisa memasak babi hari ini. 1 kilo 140.000. Kalau tidak percaya pergi cek sendiri. Sebab saya sudah beli kemarin. Lalu banyak orang mengatakan Natal gagal. Saya kurang lihat di sini baju-baju baru. Ya, atau mata saya yang salah. Atau mungkin tunda besok baru baju baru dipakai. Tapi tidak apa-apa kalau baju baru tidak ada. Tino rangsak dan pangi tidak ada. Pastoran ada. Tidak ada apa-apa kalau kita kali ini karena resesi harus menahan diri. Dan mungkin Tuhan ingin mengajar Natal adalah soal kesederhanaan. Soal orang miskin, orang kemiskinan. Jadi saya bersyukur di sini. Mana panitia ya? Berapa ngonipe budget tahun ini? 10 juta ada? Mana dia? Apa artinya satu begini? 41? 14 juta relatif. Tapi saya masih ingat saya sampai greget di paroki terdahulu. Budget 60 juta. Dan mereka saya larang boros, mereka bilang, pastor orang yang cari. Ngoni jangan bilang begitu di sini. Ngoni yang cari tetap duit umat, masuk. Ya, masuk keluar paroki. Ini sistem, mau apa lagi? Jadi jangan bilang lagi, orang dapat banyak, orang habiskan banyak. Kemiskinan, kesederhanaan, dan apa yang ingin kita rayakan tidak ditentukan oleh kemegahan, kemewahan, dan kemahalan. Tetapi mencontoh untuk mengambil nilai kesederhanaan yang diajarkan oleh Yang Maha Tinggi menjadi daging, yang ilahi menjadi manusiawi, sederhana, penuh dengan derita, tetapi itulah sebuah kabar baik. Bukan artinya saya mengajarkan kita mari kita menderita, tetapi masih ada nilai dari apa artinya menjadi orang sederhana, walaupun kita memiliki banyak hal. Karena ini berkaitan dengan yang ketiga. Ada apa di Bethlehem? Dari Bethlehem ada seruan mengenai solidaritas. Ya, Allah ingin solider dengan orang yang paling kecil sekalipun. Maka pesan Natal yang paling penting bagi kita adalah mari kita pergi ke Bethlehem. Mari kita mengamalkan semangat berbagi. Mari kita amalkan semangat solidaritas yang membuat kita yang tinggi bisa bersama-sama dengan yang paling bawah dan mengangkat yang paling bawah untuk hidup bersama dengan layak. Mengapa? Ya, nanti orang mesti pikirkan lagi bagaimana gerakan-gerakan yang sekarang mungkin tidak disadari, tetapi sebenarnya kenapa di Natal banyak orang ingin berbagi, membawa ini, membawa itu. Jangan cuma bawa ke pastoran kue-kue. Saya makan 1-2 biji sudah haleluya, kenyang. Tapi masih banyak orang lain yang saat ini merayakan Natal pun mungkin tidak layak, tidak bisa. Dan solidaritas Tuhan ingin menyapa orang-orang seperti itu, sehingga malam ini tema sekali lagi, mari kita pergi ke Bethlehem. Solidaritas menjadi tujuan kita merayakan Natal ini. Terakhir yang keempat, kata yang penting dari tema, saya ingin ulang. Mari, nanti kalau salah pergi cek. Tapi terjemahan kitab suci Alkitab yang baru memulai dengan mari sekarang kita pergi ke Bethlehem. Kata sekarang, bukan nanti. Sekarang. Kebaikan hati Tuhan tidak ditunda-tunda. Mungkin kalau Tuhan tunda dia baru lahir nanti tahun 3000.
Kalau manusia sudah sekarat, manusia sudah hancur, baru dia bilang, sekarang saya datang. Ya. Tetapi Yesus lahir sudah berapa lama? Ahli sejarah Putra Biri, kamu biasa cari-cari data kiri kanan. Ya. Yesus lahir tahun berapa? Tolong dicek baik-baik ya. 2024 katanya sekarang ya. Seolah-olah tahun 0 adalah tahunnya Yesus. Ya benar, tahun Masehi dihitung dari 0. Tetapi apakah persis tahun 0 masih perbincangan. Tetapi sudah 2000 tahun itu Tuhan berkata, saya sekarang datang ke dunia. Dan para rasul, para gembala, kemudian juga setelah dapat kabar, mari kita sekarang pergi ke Bethlehem. Saudara-saudari, tahun 2025 akan segera kita mulai beberapa waktu lagi. Di tahun depan ada banyak program demi kebaikan paroki melayani umat. Sudah dicanangkan dan nanti kita lihat. Kalau itu tidak berhasil, maka biasanya kuncinya ialah apa? Nanti. Anak-anak kalau dapat PR di rumah, dibandingkan dengan dia mau belajar dan bermain, dia akan pilih mana? Jadi dia akan bilang, bikin PR nanti. Ya, kalau kita ada rencana yang baik yang ingin dilaksanakan, godaan terbesar ialah kata sekarang adalah sekarang saatnya. Pewartaan Natal adalah tidak pernah menunda-nunda kebaikan. Mari kita pergi sekarang ke Bethlehem. Ajakan untuk kalau kita ingin berbagi sukacita, sekarang saatnya. Kalau kita ingin selamat, sekarang saatnya. Merayakan Natal sekarang, nanti kita cek data ya, yang mengaku dosa kemarin berapa banyak. Karena kita bilang, nantilah, kalau saya sudah tua ompong peot ya, baru saatnya saya akan membersihkan diri untuk menyongsong kedatangan Tuhan ya. Tetapi nanti ya, tahun depan lagi, kan tahun depan nanti akan ada sakramen tobat lagi. Pada saatnya tiba, apa yang terjadi? Nanti lagi ya, so tahu betul jawabannya. Jadi ya, saya juga banyak hal rencana, banyak kebaikan, tapi pikiran berkata terima kasih. Bukan hanya Anda, saya juga. Tetapi Natal ini menyatakan tentang seperti para gembala, mari kita sekarang pergi ke Bethlehem. Tuhan memberkati kita.